Nah, saudara-saudara, kadang orang bertanya, ya sebenarnya apa sih keuntungan dengar firman Tuhan? Karena itu hari ini saudara, saya tertarik, ternyata firman Tuhan itu adalah pengungkapan rahasia-rahasia Tuhan. Pengungkapan rahasia kerajaan Allah. Nah, memang kadang-kadang kan kita tidak begitu paham, tetapi saya coba baca Alkitab kembali dan coba saya renungkan saudara, bahwa ternyata firman Allah itu adalah ungkapan-ungkapan Tuhan yang disampaikan kepada kita tentang apa yang ada di sorga dan diharapkan Tuhan terjadi di bumi ini juga. Kan bukankah doa Bapa kami mengatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi sesungguhnya Tuhan itu secara perlahan, tentu dengan kemampuan kita, pertumbuhan rohani kita, Dia akan membukakan kepada kita hal-hal yang sifatnya sorgawi. Nah, salah satu yang mau kita lihat rahasia kerajaan sorga adalah di dalam Matius pasal 13. Ini ayat sangat populer saudara, tentang perumpamaan penabur. Sangat populer ini, apalagi saudara yang Kristen sejak lama sudah pasti dengar berkali-kali ayat ini. Tapi izinkan saya mengajak saudara untuk melihat hal-hal yang disebut rahasia kerajaan sorga dalam ayat ini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Saudara-saudara, saya selalu terkesan ketika dikatakan orang datang berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Saudara-saudara, zaman dulu kan sangat beda dengan zaman sekarang. Penduduk bumi di zaman Yesus saya nggak tahu berapa banyak orang yang ada di dunia. Tetapi kenapa di zaman Yesus masih bisa ngumpul 5.000 laki-laki, belum dihitung wanita dan anak-anak. Buktinya Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Dan saudara-saudara, ini memang hal yang luar biasa. Ternyata di zaman Yesus, Dia bisa mengumpulkan begitu banyak orang. Tentu itu terjadi karena ada daya tarik tersendiri yang luar biasa dari Yesus. Sehingga orang berani berjalan berhari-hari mungkin untuk datang hanya mendengar Yesus bicara. Yesus berkhotbah. Saya berpikir ini mungkin ada hubungannya. Saudara-saudara tahu, perjanjian lama diakhiri dengan kitab Nabi Maleaki. Maleaki adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama. Setelah itu 400 tahun lamanya Tuhan tidak mengirim nabi ke Israel. Sehingga ketika Yesus datang menyampaikan firman Allah, orang-orang yang haus itu berusaha berkumpul kemanapun Yesus pergi. Dan tidak pernah rasa bosan. Itulah sebabnya salah satu yang terjadi di sini dikatakan ketika orang banyak berbondong-bondong sampai mungkin Yesus terdesak sehingga harus naik ke perahu supaya ada jarak, saudara. Begitu ramainya orang berbondong-bondong untuk dengar Yesus mengajar. Yesus mengajar. Saudara-saudara, saya ketika belajar tentang berkhotbah, dosen saya itu menyampaikan dua hal yang saya tidak akan pernah lupa. Dia katakan ada dua alasan. Alasan sangat kuat kenapa kita harus berkhotbah. Yang pertama adalah karena kita punya firman Allah yang harus disampaikan. Allah di sorga memberikan firman-Nya untuk disampaikan. Itulah sebabnya perlu berkhotbah. Yang kedua, ada umat-umat Allah yang merindukan firman Allah. Itulah sebabnya mereka datang mendengar khotbah. Saudara, mungkin jumlah kita tidak sebanyak di zaman Yesus yang datang itu. Tapi saya sangat menghargai saudara tinggalkan rumah saudara, datang ke gereja, mau dengar khotbah, mau beribadah. Tinggalkan kesibukan. Barangkali tadi saudara ada tamu, kemudian saudara menunda, saya mau ke gereja dulu. Karena saudara mau dengar firman Allah.
Karena itu dosen saya mengatakan alangkah berdosanya kita sebagai pengkhotbah kalau kita tidak serius berkhotbah, kalau kita tidak serius persiapkan khotbah. Nah, saya percaya saudara, ketika saudara duduk diam seperti saat ini, saudara pengen dengar apa sih pesan Tuhan bagi saya hari ini. Betul saudara? Nah, itu yang terjadi dari zaman ke zaman saudara. Nah, karena itu Yesus mencoba membuat satu perumpamaan, menjelaskan satu perumpamaan bahwa sesungguhnya setiap orang yang dengar firman Tuhan ada 4 sikap mereka. Ada 4 cara mereka dalam merespon firman Tuhan yang dia umpamakan tentang seorang penabur. Sehingga dia katakan apa? Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Wajar saudara, ini seperti sebuah eksperimen. Sebagian benih sengaja ditabur di pinggir jalan, akhirnya dimakan burung. Dimakan burung, habis. Itu yang ditabur di pinggir jalan. Jadi benih itu tidak bertumbuh karena apa? Belum mulai bertumbuh sudah dimakan oleh burung. Yang kedua, tanah yang berbatu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya. Ada tanah tapi nggak banyak. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Tumbuhnya cepat karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kita paham. Kalau tipis tanahnya, memang dia tumbuh. Tapi layu karena tidak berakar. Tanah yang ketiga semak duri, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Semak duri, saudara-saudara, kalau saudara kembali ke Alkitab, kenapa sih semak duri harus ada? Ternyata ini bagian dari kutuk Tuhan terhadap tanah atas dosanya Adam dan Hawa, saudara. Jadi akhirnya tanah ikut terkutuk, saudara, mengeluarkan semak duri. Jadi musuh para petani. Jadi musuh kita yang punya parang rumah. Betul nggak saudara? Semak duri. Nah, benih jatuh di tengah-tengah semak duri. Akhirnya kalah bersaing. Benihnya mati, semak durinya yang subur. Tetapi tanah yang keempat, media yang keempat adalah tanah yang baik. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menjelaskan sikap orang terhadap firman Allah. Sehingga akhirnya Yesus mulai menjelaskan apa sih artinya ini bagi kita. Tanah pinggir jalan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Perhatikan baik-baik, tidak mengertinya. Mendengar firman Allah tetapi tidak mengerti. Saudara pernah nggak dengar firman Allah tapi nggak ngerti? Nah, pertanyaan saya, apa yang buat saudara nggak mengerti? Saya pribadi sebagai seorang yang berkhotbah, kalau sampai jemaat nggak mengerti, saya rasa bersalah, saudara. Karena itu saya akan berusaha untuk menyampaikan supaya saudara mengerti. Karena itu saudara, saya berapa kali misalkan juga ada jemaat kasih saya masukan. Yang paling berani mengkritik saya cuma satu, istri saya. Yang lain mungkin sungkan, tapi yang lain juga pernah kok kasih masukan ke saya. Dan saya terbuka, karena apa? Saudara kan yang dengar. Jangan saya merasa sudah menyampaikan, saudara mengerti padahal nggak mengerti. Untuk apa saya bicara kalau saudara nggak mengerti? Tetapi kata mengerti di sini saudara, mari kita coba bahas. Pernah nggak saudara mengatakan pada orang, tolonglah ngerti saya, tolonglah ngerti saya. Apa artinya? Karena rata-rata kita seringkali mencoba mengerti orang melalui standarnya kita. Bukan apa adanya orang itu. Bisa dipahami saudara sekali lagi. Sering yang terjadi adalah kita mulai mendefinisikan sesuatu menurut pengertian kita, bukan apa adanya.
Sambil satu contoh, ini alat saya gunakan setiap minggu di sini untuk berkhotbah, untuk ngeklik gitulah. Logi. Saya nggak tahu berapa banyak saudara pernah pegang ayat ini. Tapi seandainya misalnya saat ini, detik ini saya katakan, apa ini menurut saudara? Saya yakin dari sekian banyak di sini minimal 50 pendapat tentang yang berbeda tentang benda ini. Saudara akan mencoba memberikan definisi sesuai dengan pengamatan saudara. Padahal harusnya kalau saudara pengen tahu benda tinggal cari di Google. Betul saudara? Oh, ini rupanya ini rupanya gunanya ini, dibuat dari ini, bla 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 bla. Akhirnya kalau semua kita mencari di Google, begitu saya tanya, ini apa? Pasti semua saudara akan menyampaikan hal yang sama. Setuju nggak? Tapi kalau tanpa mencari tahu benda ini apa, saya minta saudara kasih pendapat, pasti bersalahan. Itulah hidup. Sama ketika dengar firman Allah, saudara, dia mulai berinteraksi dengan kita. Dia mulai berinteraksi dengan pengetahuan kita. Dia mulai berinteraksi dengan pikiran kita. Sehingga ada firman yang kita terima, ada yang kita tolak. Karena apa? Kita gunakan pikiran kita untuk coba mengerti. Nah, kata mengerti di sini sebenarnya mengerti seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita pikirkan. Mengerti seperti yang dipikirkan Tuhan, bukan seperti yang kita pikirkan. Bisa dipahami saudara? Kemarin di Kamis lalu di Bible Study saya katakan begini. Cara kita mengerti firman Allah adalah coba pahami firman itu ketika pertama kali disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Kepada siapa disampaikan? Dan mengapa disampaikan? Dalam kondisi masa itu. Jadi kita paham, oh karena ada kondisi begini, makanya Tuhan berfirman begini. Tapi berikutnya, nah sekarang ini relevansinya apa untuk kita? Nah itu cara kita mengerti saudara. Jadi ketika kita dengar firman Allah, kalau mau mengerti, mengertilah dengan tujuan Allah mengatakan itu. Misalnya satu contoh saudara. Ketika dikatakan ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Seringkali kita keberatan mengampuni orang yang bersalah sama kita, betul nggak? Keberatan. Tapi saya senang saudara, ini buat saya bangga jadi anak Tuhan saudara. Rata-rata di televisi kalau diwawancarai ada orang, misalnya kalau di anak Tuhan, keluarganya dibunuh orang lain misalnya, katakan kami sudah mengampuninya. Rata-rata anak Tuhan, betul nggak? Kami sudah mengampuninya. Tetapi kalau orang bukan anak Tuhan, kami mau supaya nyawa diganti nyawa, kan begitu kan? Tapi anak Tuhan kami sudah, kenapa? Kita mencoba memahami pikiran Tuhan. Nah, saya ingin coba kembali. Ini hal yang simple sekali saudara. Ketika saya katakan, mengapa Tuhan suruh kita mengampuni? Ini pikiran Tuhan. Ampuni mereka. Simple aja secara psikologi saudara. Kalau kita disakiti seseorang, dan kita nggak mengampuni dia, dan dia akan terus menyakiti kita. Walaupun peristiwa cuma sekali, tapi dia bisa menyakiti kita berkali-kali. Artinya apa? Setiap kita ingat dia, kita sakit hati. Walaupun hanya satu kali perbuatan, betul nggak? Halo, bisa nangkap nggak saudara? Bisa setuju dengan saya? Dia sakiti saya. Setiap saya lihat dia, sakit lagi saya. Setiap orang sebut namanya, sakit lagi saya. Lah, ngapain saya izinkan dia berkali-kali menyakiti saya? Makanya Yesus katakan ampuni aja, selesai. Cukup sekali dia menyakiti kita, jangan berkali-kali. Itu firman, tapi pikiran kita mengatakan, wah enak sekali diampuni, harusnya dihukum dong. Itu pikiran kita. Nah, karena itu saudara, orang kalau tidak mengerti, yaitu firman itu keluar begitu aja. Dengar firman Tuhan, tapi ya. Yang kedua saudara, tanah berbatu-batu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Waktu di gereja, amin. Dikatakan ada amin, amin, sukacita. Tapi masih di gereja. Begitu keluar, terjadi masalah, gembiranya hilang. Sukacitanya hilang. Karena apa? Firman itu nggak bertumbuh. Firman itu nggak bertumbuh.
Jadi banyak anak Tuhan saudara kalau di gereja semangatnya luar biasa. Jadi saudara-saudara tolong pahami. Nggak bertumbuh, menerima dengan itu, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kalau ada tekanan di luar, akhirnya firman itu nggak buat apa-apa. Yang ketiga, semak duri. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dunia, tipu daya dunia. Saya suka sih katakan sama kadang-kadang kalau saya khotbah di desa atau dimanapun, saya katakan begini. Kita bisa menguji sebenarnya apakah kita lebih taat pada pikirannya Tuhan atau lebih mengutamakan pikiran kita. Saya kata ujiannya gampang aja saya bilang. Oke, bagi ibu-ibu saya katakan. Seandainya ibu, tiba-tiba anak ibu katakan pada ibu, "Ma, aku sudah 2 bulan gak baru yang sekolah. Dan minggu depan kami ujian." Kata ibu, "Kalau gak dibayar, aku gak bisa ujian." Padahal ibunya memang gak punya uang, mamanya gak punya uang, papanya gak punya uang. Harus baru uang sekolah. Saya tanya ibu-ibu, apa yang harus dilakukan? Rata-rata mereka katakan, cari pinjaman lah. Nah, ya kan? Dan saudara tahu, cari pinjaman itu hanya memindahkan masalah. Setuju gak? Masalah di sekolah dipindahkan ke tetangga. Lebih parah lagi, masalah di sekolah dipindahkan ke pinjol. Betul nggak? Padahal masalah nggak selesai, hanya dipindahkan. Nah ternyata begitu dipindahkan, masalah semakin rumit. Jangan marah sama saya, siapa tahu ada saudara yang punya bisnis pegadaian yang di pinggir-pinggir jalan ya. Kadang bagi saya nggak masuk akal. Bunga hanya 5% per 10 hari. Ya ampun. Nabung di bank aja 5% setahun. Dia 10 hari 5%. 10 hari 5%. Berarti sebulan berapa? 15%. Setahun berapa? Makanya ada rumus mengatakan, gali lubang untuk menutup lubang. Pasti lubang yang kita gali akan semakin besar untuk menutup lubang yang ada. Itu teorinya. Saya belum pernah nyoba sih. Tapi kalau pengen nyoba, coba nanti di rumah ya. Kalau pekarangan, gali 1 kali 1 meter. Sebulan lagi mau tutup. Ternyata saudara perlu menggali lebih dari 1 kali 1 meter untuk menutup lubang 1 kali 1. Itu kata teori. Artinya apa? Masalah kita selesaikan karena kekhawatiran. Mulai kita buat ini, akhirnya masalah di sini ternyata lebih besar daripada masalah yang sesungguhnya. Pasti ibu katakan, yang penting anakku sekolah. Kenapa saya katakan tidak berani kita berkata begini pada anak kita? Kita tetap berdoa, anakku. Kalau memang Tuhan mau kau ujian, pasti Tuhan kasih uang lah. Kita berdoa yang penting. Percaya sama Tuhan. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa anakku kau nggak ujian. Nanti kalau mama ada uang, mama bujuk gurumu biar kau bisa ujian ulang. Gimana saudara? Masalah tetap di situ. Tetapi begitu kita cari cara, kira-kira saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau masalah uang sekolah anak tadi, dan kita berdoa terus sama Tuhan, kira-kira Tuhan tolong kita enggak? Dibandingkan dengan kita cari uang dari pinjaman, dan kita bergumul, Tuhan aku punya utang sekian. Kira-kira Tuhan lebih respect menyelesaikan yang sini tadi apa yang ini saudara? Kekhawatiran. Dengar banyak firman, tapi khawatir. Nanti jangan-jangan. Saudara-saudara, sering kita nggak lihat cara Tuhan. Karena kita sudah pakai cara kita. Saya berani katakan, kita tidak pernah beri kesempatan bagi Tuhan untuk melakukan keajaiban. Ingat khotbah saya berapa minggu yang lalu saudara? Terpujilah Tuhan karena kasih setianya ditunjukkannya kepadaku secara ajaib pada waktu kesesakan. Kembali saudara, firman gak bertumbuh.
Dalam rumah itu saudara katakan amin. Tapi begitu di luar saudara punya masalah, firman itu kalah saudara. Nggak menghasilkan. Tapi tanah yang baik, lihat. Ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti sebagaimana yang Tuhan mau. Mengerti, mengikutinya, setuju, melakukan 100% dan tidak ada debat. Itulah yang akhirnya, lihat, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, di mana rahasianya? Saudara, ini rahasia. Karena itulah, lihat ini ya, ketika murid-murid bertanya, maka murid-murid dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, perhatikan. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi mereka enggak. Ternyata ini adalah rahasia, bagian rahasia kerajaan sorga. Bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini rahasia kerajaan sorga. Setuju saudara? Ini rahasia dari kerajaan sorga. Ini sejajar dengan firman Allah dalam Mazmur 1. Yang dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon. Jadi yang seperti pohon adalah orang yang kesukaannya firman Allah, Taurat Allah, merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara lihat, sama kan? Berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat. Tapi izinkanlah firman itu kendalikan pikiran kita. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan, jangan dicampur aduk dengan pikiran manusiawi, saudara. Supaya rahasia kerajaan Allah itu diberitahukan kepada kita. Amin saudara. Firman Allah itu rahasia kerajaan sorga. Semakin kita paham firman Allah, semakin banyak hal yang Tuhan bukakan bagi kita. Sehingga kita berkata bahwa iya gak diduga ya. Wah gak terduga ya. Hari Jumat lalu saudara, kita di gereja Padang Bulan, ada seorang ibu meminta rumahnya dia diresmikan lah, karena dia cerita bagaimana dia bisa beli rumah itu. Dia katakan, kami kan petani pak. Cerita sama istri saya sih, sama dalam sebuah ibadah wanita begitu. Kami kan petani. Dia bilang, berapa waktu yang lalu, kami beli benih lemon. Benih lemon, harganya murah sekali. Hanya berapa ribu begitu, berapa ribu. Dan kami coba di polybag itu kami rawat. Begitu besar sedikit, ternyata diborong orang 40.000 per polybag. Dan kami punya keuntungan 200 juta. Hanya jual bibit lemon, dia bilang. Itulah sebabnya kami bisa beli rumah. Tetapi begitu laku kami punya, langsung anjlok harganya ke 5.000. Mereka bilang, ternyata Tuhan naikkan harga hanya untuk memberikan kami keuntungan. Setelah kami diuntungkan, maka harga turun kembali. Nggak masuk akal kan? Tapi dia cerita dengan kepolosannya ibu ini. Dia katakan Tuhan itu ajaib. Kami hanya jual bibit lemon tapi kami bisa beli rumah. Coba lihat. Tentu dia katakan kemesraan ini jangan cepatlah berlalu kan gitu. Maunya selamanya. Kok keuntungan cuma sekali aja nggak berkali-kali. Tapi itu cara ajaib pada masa itu. Tapi syukurnya ibu ini dengan kepolosannya merasa itulah cara Tuhan memberkati kami katanya. Ada banyak rahasia kerjaan sorga yang dia ingin bukakan bagi ibu bapak. Ketika dengar firman Allah. Ketika firman Allah mengajari saudara. Ada banyak hal yang Tuhan ingin bukakan dalam hidup saudara. Rahasia kerajaan sorga. Termasuk ini berbuah. Itu rahasia, mengetahui rahasia kerajaan sorga. Amin saudara. Karena itu kalau dengar firman Allah tolonglah mengerti.
Tolonglah fokus saudara. Apapun yang mengganggu saudara untuk tidak mengerti, tolonglah abaikan saudara. Hal-hal yang mengganggu saudara. Nggak usah pikir tadi pintu rumah udah dikunci belum, ya udahlah. Ibu-ibu nggak usah pikirin. Tadi udahlah nggak usah dibahas. Kadang-kadang kekhawatiran kita membuat kita nggak fokus dengan firman Allah. Padahal ketika dengar firman Allah, kembali rahasia kerajaan sorga. Saya percaya, saya bisa khotbah, tetapi saudara bisa mengerti lebih jauh dari yang saya bicarakan. Saya percaya, saudara pernah mengalami itu enggak? Tiba-tiba Tuhan buka pikiran saudara, ternyata ini maksudnya. Jadi saudara yang diberikan Tuhan pengertian lebih jauh dari apa yang saya bicarakan saudara. Karena apa? Kembali rahasia kerajaan sorga diberitahu pada saudara. Karena itu saudara, saya tidak pernah lupa dalam doa sebelum firman katakan, Tuhan berbicaralah kepada kami sesuai kebutuhan kami. Semua saudara kan gak sama kebutuhannya. Dan biar roh Tuhan menyampaikan pada saudara, menerjemahkan, membuka rahasia sesuai dengan kebutuhan saudara. Amin saudara. Kenapa saya memutuskan setiap pagi itu kirim ayat. Jadi saudara yang belum ada di grup RPC silakan gabung. Ini sudah saya mulai sejak puluhan tahun yang lalu saudara. Waktu masih main SMS-an. Satu ketika saudara, dulu saya masih terbatas lah pakai SMS gitu ya. Belum ada grup-grupan. SMS. Satu ketika saudara, saya jam 10 pagi ditelepon seorang bapak. Dia bukan jemaat kita, tapi dia teman saudara seiman memang. Dia telepon saya, Pak, jam 12 ada waktu nggak? Kita ketemu yuk sambil makan siang. Saya bilang, ayo Pak, kami ketemu di satu restoran. Begitu duduk saudara, saya belum duduk, dia sudah dulu di situ. Dia cuma tanya begini, Pak, dari mana Bapak tahu masalah saya? Saya tanya dia, memang Bapak punya masalah? Dia tanya lagi, memang, jadi Bapak nggak tahu saya punya masalah? Saya tanya lagi, memang Bapak masalahnya apa? Sama-sama bingung. Akhirnya dia bilang, jadi kalau gitu Pak, kenapa Bapak kirim ayat itu untuk saya? Saya tanya lagi, memangnya kenapa Pak? Dia bilang, ayat itu benar-benar dipakai Tuhan menjawab masalah saya. Akhirnya dia mulai bercerita saudara. Mulai bercerita. Saudara lihat, saya cuma kirim satu ayat. Tapi dia merasa itu menjawab masalah dia. Kuasa firman Allah. Rahasia kerajaan sorga. Jadi saudara, dari situlah saya berjanji sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya akan kirim ayat. Walaupun kadang-kadang telat. Saudara silakan gabung saudara. Saya cuma kirim satu ayat kan pagi-pagi itu perenungan saya renungkan, saya baca berapa ayat. Oh saya kirim 1A. Saya kirim 1A. Karena saya percaya saudara. Kalau saudara hadir hari Minggu kan, oke lah hari Minggu sudah diberkati Tuhan karena ada ibadah. Oh iya, Bapak tadi itu ya. Jadi saya SMS. Akhirnya dari situlah saudara, saya memutuskan Tuhan, saya katakan. Setiap pagi saya harus sisihkan waktu untuk baca Alkitab dan mengirim paling tidak satu ayat kepada Tuhan. Karena apa? Hari Minggu saudara barangkali dengar khotbah, oke semangat. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saudara perlu renungkan firman Allah. Apalagi saudara nggak begitu paham cara buka Alkitab, minimal baca WA saya. Ada satu ayat. Amin saudara. Karena apa? Itu rahasia kerajaan surga. Dan kalau saya bercerita, puluhan kali orang cerita sama saya. Satu ketika juga saudara, ini agak delay sedikit waktu itu nggak apa-apa. Satu ketika saudara, ada seorang bapak, jemaat kita itu, juga telepon saya, Pak, ada waktu nggak Pak ketemuan yuk? Saya kalau ada jemaat bilang ketemuan, pasti dia lagi punya masalah. Sambil makan siang Pak ya, jam istirahat. Oke saya bilang, aduh siang ini saya nggak bisa. Besok gimana? Lihat besok Pak ya. Besok saya telepon dia. Jadi Pak Harin, aduh saya nggak bisa Pak, saya ada meeting. 4-5 kali saudara kita buat janji nggak pernah ketemu. Tapi satu ketika saat ibadah saudara, kan biasa salamin orang waktu pulang. Waktu saya salami Bapak ini, seperti baru menangis. Dia salami saya dengan angkat tangan, Pak saya nggak ganggu Bapak lagi. Khotbah tadi Pak, udah menjawab persoalan saya. Saya nggak tanya dia sampai hari ini, saya nggak tahu masalah dia Pak. Tapi ketika dia katakan khotbah tadi Pak, sudah menjawab masalah saya. Saya katakan puji Tuhan Pak, tetap semangat. Tapi saya kehilangan makan siang. Saudara-saudara,
Seandainya saudara juga bercerita, bisa dalam sebuah ibadah ada rahasia kerjaan sorga beritakan kepada saudara. Betul saudara? Yang penting dengar firman dan mengerti. Dengar dan mengerti. Banyak hal yang Tuhan kasih tahu bagi saudara. Mohon izin ada Ibu Lina di sini. Satu ketika waktu kita masih kebatin Polonia, ya Bu Lina ya, dia bingung apa ini. Lagi khotbah begitu, habis khotbah dia buru-buru keluar. Tapi istri saya di belakang dibisikin sama dia. Waktu Om khotbah sakit saya sembuh, ingat ya. Tolong sampaikan sama Om. Waktu Om khotbah sakit saya sembuh. Saya nggak tanya sampai hari ini sakitnya apa waktu itu. Tapi setidaknya saudara lihat rahasia kerjaan sorga kembali dibukakan. Karena itu saudara dengar firman Allah, dengarlah sampai mengerti. Karena di sana ada rahasia kerjaan sorga. Amin saudara. Akhirnya Yesus mengatakan begini, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Ini nggak cocok dengan logika kita saudara. Harusnya orang yang mempunyai dikurangi dan diberikan kepada yang tidak mempunyai. Tapi Yesus mengatakan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nggak masuk akal kan? Tapi ini rahasia kerjaan sorga. Kenapa begini? Ya tanya Tuhan. Satu-satunya yang saya paham menjelaskannya adalah ketika Yesus sampaikan perumpamaan tentang talenta. Yesus katakan apa? Ada seorang saudagar, seorang yang kaya, dia mau pergi keluar kota, dia panggil 3 orang hambanya. Yang satu diberikan 5 talenta, 1, 2, 1. Menurut kesanggupannya, kemudian dia pergi. Dikasih tugas, tolong kembangkan talenta ini. Yang 5 dia bekerja maksimal. Hasilnya 5 jadi 10. Yang 2 dia bekerja maksimal. Hasilnya jadi 4. Tapi yang 1 dia tidak buat apa-apa. Dan ketika tuannya pulang, yang dapat 5 dan 2 dengan bangga mengatakan, ini hasil kerja kami 100%. Tuannya katakan apa? Engkau hamba yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi yang 1, engkau jahat dan malas. Engkau hanya cari-cari alasan dan mengatakan, aku tahu engkau menuai di tempat tidak pernah menabur. Wow. Akhirnya Tuhan itu mengatakan apa? Ambil daripadanya, berikan kepada yang dapat 5, yang sudah 10. Kenapa tidak dikasih yang 4, tapi kepada yang 10? Disitulah Yesus mengatakan ini. Barang siapa mempunyai akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Tapi yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini cara Tuhan sudah. Artinya apa? Bagi orang yang mengerti, apapun yang sudah kita punya ditambahkan. Kalau nggak mengerti, Tuhan katakan, untuk apa ku kasih sama kau? Kau nggak ngerti kan? Nangkap saudara? Karena itu, mengertilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.